Halo semuanya, perkenalkan saya Danendra Evan Arkananta dengan NIM akhiran 126. Pada video ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya yang part 1 query DML atau Data Manipulation Language. Ini adalah video part 2 nya. Pada part 2 ini kita akan mempraktikkan dan menjelaskan beberapa kemampuan lanjutan dalam manipulasi data di SQL. Itu diantarain ada aggregate functions, group by, having, join, dan sebagai tambahan ada kombinasi antara group by, having, aggregate function, dan join. Contoh, saya akan menggunakan database yang sudah dibuat di video DDL kemarin. Ini toko ya. Tujuan utamanya dari query-query itu adalah menampilkan data yang sudah dikelola, jadi dapat menghasilkan informasi yang lebih bermakna, seperti itu. Yang pertama, saya akan mulai menjelaskan dari aggregate function. Aggregate itu adalah fungsi untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan data dan mengembalikan satu nilai dari kumpulan data itu. Misalnya select count untuk menghitung keseluruhan SS ini untuk menampilkan judul atau display yang akan ditampilkan dari database tertentu. Ini saya menggunakan data table dari table barang ya, from barang. Jadi yang akan display itu total keseluruhan dari count ini dari tabel barang, tapi di sini displaynya sebagai total barang, seperti itu. Selanjutnya ada sum ini menjumlahkan semua value total. Nah, di sini ada total harga, total ini dari kolom barang ya, dari tabel barang. Maksudnya kolom harga dari tabel barang. Sini displaynya total harga barang. From barang seperti ini. Yang muncul adalah total keseluruhan dari harga barang di tabel harga, seperti ini, dari kolom harga seperti itu. Ini ada nilai rata-rata, sini dengan average atau AVG seperti ini, sama dalam kurung kolom yang ada belakang yang akan dijumlahkan, akan ditotal. Sini display tabelnya rata harga dari tabel barang seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata dari kolom harga. Selanjutnya ada min atau minus atau nilai yang paling terkecil dari urutan data. Harga. Di sini harga berarti harga yang termurah. From barang. Nah, ini adalah nilai termurah dari kolom harga, yaitu 3.500. Selanjutnya terakhir max, kebalikan dari min, itu menunjukkan nilai tertinggi. Harga termahal di sini. From barang. Ini adalah nilai termahal, itu 70.000. Jadi itu aggregate function. Jadi ringkasnya itu count itu menghitung jumlah baris. Selanjutnya sum itu menjumlahkan semua nilai pada kolom sini, kayak kolom harga tadi ya. Ada average, itu rata-rata nilainya. Min
min itu nilai terkecil, dan max kebalikannya min yaitu nilai yang terbesar gitu. Jadi itu aggregate function. Selanjutnya ada group by. Group by itu biasanya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu ya, terutama apabila dikombinasikan dengan aggregate function. Di sini saya akan mengkombinasikannya juga dengan aggregate function yang tadi dipraktikkan. Kalau di sini select berat, sini tambahkan baris count. Ini displaynya itu jumlah produknya. From barang ini itu lagi group by. Saya lupa group by berat seperti ini. Nah ini data barang yang dikelompokkan dari kolom berat. Nah di sini displaynya itu jumlah produknya gitu. Jadi ada satu jumlah produk yang beratnya 5 kilo, satu yang 2,20, dan di sini ada 2 produk yang beratnya 1 kilo, dan ini terakhir ada satu produk yang beratnya 0,07 gitu. Selanjutnya ada misal saya akan menggunakan sum, masih di berat, sum harga, jumlahkan. Sini displaynya total harga from barang. Untuk berubahnya menggunakan dari kolom berat. Nah, jadi untuk produk yang beratnya 5 kilo itu harganya ada 70.000. Untuk yang seterusnya begitulah. Itu tadi ini cuman menjumlahkan dari kolom harga. Tadi seperti itu. Jadinya average rata harga from barang by berat. Ini rata-ratanya seperti tadi, sama saja seperti sebelumnya. Oh iya, saya lupa menambahkan S-nya, tidak pas. Kurang lebih sama saja seperti ini nanti tampilannya, cuman dengan menampilkan rata harga dari kolom berat ini, seperti itu. Untuk min dan max seperti tadi ya, sama saja sebetulnya nanti tampilannya, cuman di sini nanti beda operasi value-nya aja, seperti itu untuk group by. Jadi ringkasnya data barang itu nanti dikelompokkan berdasarkan berat barang. Jadi laporan ringkas seperti ini. Ada yang selanjutnya ada having. Having itu digunakan untuk memberi kondisi setelah group by ini menghasilkan data. Isinya kayak where tapi berbeda dengan where itu yang hanya digunakan sebelum proses pengelompokan. Misal di sini select berat count, hitung S jumlah barang. Biar jelas, barang group by berat. Having count besar dari 1 seperti ini. Nah, nanti yang akan muncul hasil filteran seperti where ya, seperti
itu sebagai filter mencari data yang spesifik. Sini saya hanya menghitung data yang value-nya lebih atau sama dengan 1 seperti ini. Jadi jumlah barang sini ada 2 yang beratnya 1 kilo. Itu aja spesifik. Kalau yang lain kan ini cuma 1 nih, jadi nggak kehitung karena sama dengan 1, bukan lebih dari 1 seperti ini. Itu. Untuk contoh yang lain, misal mencari yang umum lah, harga yang tertinggi, misal select berat nilai max dari harga sebagai yang tertinggi, ambil barang, kelompokkan berat yang memiliki nilai lebih dari 30.000. Nah, kan ada yang nilai tertinggi 70.000 dari yang beratnya 5 kilo ini. Nah ini, oh maaf, ini 70.000, ada yang beratnya 5 kilo dan 0,20 kilo itu. Jadi itu untuk having kurang lebih hampir sama sih menurut saya sama where, cuman itu having itu khusus untuk yang pengelompokan saja seperti itu. Yang selanjutnya ada join. Ini kayaknya yang terakhir ya, yang join ini. Join itu digunakan untuk menggabungkan 2 tabel atau lebih ya, multiple table, lebih berdasarkan relasi antar tabelnya. Jadi harus 2 tabel atau lebih itu harus memiliki suatu relasi. Misal di sini ada 3 contoh sih. Di sini ada inner join, left join, sama right join. Ini misal untuk yang contoh inner join ya. Ini misal transaksi, dan dapat transaksi ini. Jadi transaksi tanggal barang,
kemarin di DDL. Seperti ini, kira-kira seperti itulah untuk inner join. Itu kira-kira nanti hasilnya itu menampilkan data yang cocok ya, cocok dari ini. Jadi semua tabelnya digabungkan dari ini, seperti itu. Untuk left join dan right join kurang lebih hampir sama sih ya. Left join itu menampilkan seluruh data dari tabel di sebelah kiri, meskipun tidak memiliki pasangan di tabel kanan. Kalau yang right join itu menampilkan seluruh data tabel dari kanan ya. Yang right join walaupun tidak ada cocokan di tabel kiri, kebalikannya left join. Jadi itu kira-kira untuk contoh query aggregate function nih. Terus group by, having, dan join, seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Kalau ada kesalahan mohon maaf.